Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang sudah saya rencanakan dalam tugas studi kelayakan bisnis. Latar belakang usaha yang saya rencanakan yaitu seiringnya berkembang zaman dan teknologi menuju kegiatan pasar bebas, saya akan memanfaatkan peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan semakin maju dan berkembangnya elektronik canggih seperti handphone, tablet atau tab, iPad, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan dunia internet telah menarik perhatian masyarakat dari seluruh dunia untuk mengakses informasi dari seluruh dunia. Oleh karena itu, saya ingin mendirikan bisnis usaha yang akan saya lakukan berupa jasa penyedia pulsa. Teknologi canggih seperti handphone sudah bergantung pada pulsa dan kuota internet. Untuk itu, saya menyusun rencana ini dalam menangkap peluang bisnis yang ada dan untuk mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak. Visi misi dalam usaha yang saya rencanakan yang pertama yaitu visi. Visinya menuju perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi manusia melalui teknologi komunikasi, memiliki lebih dari satu cabang di bidang pemasaran. Yang kedua, misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berusaha atau bekerja melahirkan wirausahawan yang aktif dalam berkomunikasi. Adapun tujuan usaha ini yaitu menciptakan lapangan kerja, yang kedua memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang ketiga memajukan kehidupan masyarakat. Ruang lingkup usaha yang sudah saya rencanakan masih di sekitar wilayah saya, namun tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk memberikan jasa di luar wilayah, karena bisnis ini masih kecil-kecilan. Rencana usaha yang saya rencanakan yaitu saat ini handphone sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Keberadaan ponsel dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya atau lingkungannya. Seiringan berjalannya waktu, kualitas dan kegunaan ponsel selalu ditingkatkan. Saat ini penggunaan telepon seluler tidak hanya sebagai alat telekomunikasi saja, namun jauh lebih dari itu. Kecanggihan yang diberikan pada telepon seluler dapat menciptakan budaya baru bagi sosial masyarakat. Misalnya, telepon seluler bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi sebagai gaya atau gaya hidup seseorang bagian dari refleksi diri dan kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia merupakan negara yang mengikuti perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi telepon seluler. Fenomena ini ditandai dengan tingginya permintaan smartphone di Indonesia. Oleh karena itu, smartphone merupakan perangkat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memiliki banyak fungsi dan dapat digunakan oleh pengguna kapanpun dan dimanapun, sehingga penggunaan smartphone dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi melalui internet. Saya melihat peluang yang besar dari tingkat penjualan ponsel yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dengan semakin ketatnya persaingan antara vendor ponsel dan menandakan tingkat produksi dan penjualan ponsel semakin meningkat. Melihat potensi yang baik tersebut, saya ingin membuat toko retail yang menjual berbagai merek handphone dan aksesoris handphone. Saya ingin memberi nama toko tersebut dengan Naisel. Rencana produk dalam bisnis yang akan saya rencanakan dan kembangkan adalah di bidang komunikasi handphone yang luas, menyebar di kalangan masyarakat. Dengan begitu, pulsa adalah layanan utama. Karena usaha yang saya rencanakan masih kecil-kecilan, saya membuka toko ini dengan fasilitas yang pertama, lokasi yang strategis, yang kedua, konter tempat saya menyimpan produk, yang ketiga, meja, etalase, dan kursi untuk pelanggan. Hasil produk yang Naisel akan menyediakan berbagai macam produk seperti berbagai jenis handphone, pulsa elektronik, pulsa PLN, pulsa internet, atau voucher. Yang selanjutnya yaitu anti gores handphone, softcase, dan aksesoris lainnya. Selanjutnya yang terjangkau untuk masyarakat. Aspek pemasaran yaitu yang pertama penelitian dan analisis.
Saat ini dalam mendirikan suatu usaha memerlukan dana yang besar. Selain daya saing yang tinggi, individu atau masyarakat harus gencar melakukan persaingan usaha. Menurut saya, mendirikan outlet atau konter kredit bisa menjadi hal yang menjanjikan meskipun persaingan cukup ketat. Kebutuhan akan pulsa sebagai syarat berkomunikasi melalui telepon pada masyarakat sekitar lingkungan kita dan juga dengan teman-teman baik di kampus maupun di rumah cukup besar. Jadi saya menarik kesimpulan dari semua ini, bisnis yang akan saya jalankan mempunyai peluang bagi saya untuk menjadi seorang wirausaha dan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis yang saya jalankan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya lakukan dalam usaha ini yaitu dengan cara yang pertama mempromosikan bisnis dari mulut ke mulut. Yang kedua, menggunakan spanduk yang kami pasang di atas toko. Yang ketiga, menarik pelanggan dengan memberikan harga spesial. Yang keempat, sistem pembayaran langsung di mana konsumen membeli pulsa dan langsung membayar. Selanjutnya, sistem pembayaran tidak langsung, yaitu konsumen membeli pulsa dengan cara memesan terlebih dahulu, baik memesan langsung ke saya atau melalui SMS dan membayar keesokan harinya, atau sesuai kesepakatan dengan pembeli berlangganan. Selanjutnya, memberikan pelayanan prima sehingga konsumen merasa puas. Target pemasaran, jasa penyedia pulsa yang saya berikan ditujukan langsung kepada konsumen yang membutuhkan. Konsumen yang membeli pulsa saya sasar adalah orang-orang di sekitar area loket dan juga teman-teman baik di rumah maupun di kampus. Dan juga keluarga besar saya, namun tidak menutup kemungkinan saya memberikan layanan di luar daerah saya. Selanjutnya, persaingan. Saat ini persaingan jasa penyedia pulsa pelayanan cukup ketat. Termasuk banyak konter di sekitar kita dan juga teman-teman saya juga berbisnis sama dengan saya. Namun, yakin bisnis yang saya jalankan dapat terus berjalan dengan baik dan maju. Dengan usaha yang keras dan serius, serta pelayanan prima yang saya berikan, saya tidak akan kalah bersaing dengan bisnis yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, saluran distribusi. Cara saya menjalankan bisnis adalah menjual atau menjual kembali. Saya membeli pulsa atau saldo di konter besar dan saya menjual kembali saldo tersebut dalam bentuk pulsa langsung ke konsumen dan juga melalui mitra kita yang sudah bekerja sama untuk menjual pulsa tersebut. Dan usaha saya juga menjual saldo tersebut kepada teman yang sekedar ingin membuat bisnis layanan pulsa. Tidak hanya itu, saya menjual kartu perdana. Selanjutnya, dalam rencana ini saya menetapkan harga. Dalam menetapkan harga suatu produk atau jasa yang saya jual, dengan itu saya harus merencanakan dengan baik agar harga yang diberikan dapat saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dalam penetapan harga, ada faktor yang harus diperhatikan seperti biaya produksi dan biaya distribusi, dan tambahan harga untuk mengantisipasi risiko. Metode penetapan harga yang digunakan oleh toko Naisal adalah metode penetapan harga berbasis kompetisi. Penetapan harga berbasis persaingan merupakan metode penetapan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dalam industri serupa dan dengan pangsa pasar yang sama. Dengan menggunakan metode ini, harga produk yang dijual Naisal disesuaikan dengan harga yang dijual kompetitor. Dengan begitu, harga produk Naisal akan mampu bersaing dengan kompetitor sehingga mampu mengimbangi persaingan yang agresif. Rencana anggaran biaya. Yang pertama, modal awal usaha. Yang pertama, sewa toko dalam 1 bulan harganya dengan 1 juta. Etalase dengan harga satuan 2 juta, meja kasir 500.000, kursi kasir 150.000, kursi plastik untuk 3 buah kursi 40.000, buku dan pulpen 25.000. Modal awal jual pulsa yaitu 1 juta, voucher 1 juta, handphone 10 juta, kartu perdana 200.000. Aksesoris handphone kurang lebih 2 juta, jadi total modal awal yang digunakan untuk usaha ini sebesar 21.995.000.
Rencana penjualan pulsa dengan modal awal 1 juta akan saya jual per hari pulsa 5.000 dikali pulsa 5.000 dijual 50 transaksi, pulsa 10.000 30 transaksi, pulsa 20.000 26 kali transaksi. Setiap transaksi keuntungannya yaitu 1.500. Jadi keuntungannya 1.106 transaksi dikali 1.500 yaitu jumlahnya 159.000. Voucher dengan modal awal 1 juta terjual dalam 1 hari 45 buah. 1 buah voucher untungnya 2.000. Jadi keuntungan yang dapat penjualan dari voucher yaitu 90.000. Dengan 1 unit keuntungan dari handphone yaitu 250.000 per unit. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam 1 hari sebesar 1.499.000. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.